Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat pagi dan shalom buat kita semuanya. Bagaimana kabar sedang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan? Pada hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam momentum perayaan Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus menyerahkan dirinya di atas kayu salib untuk mati bagi kita semuanya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita merayakan Jumat Agung ini. Sekalipun keadaan kita yang tidak memungkinkan, mengizinkan untuk berkumpul di ruangan di tempat ini atau di gereja di sini, tetapi ada maksud Tuhan balik daripada peristiwa itu, yaitu di mana setiap kita, setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap orang berkumpul dengan keluarganya masing-masing, mengingat berapa ribu tahun yang lampau ketika peristiwa pertama diperintahkan oleh Tuhan pada bangsa Israel untuk merayakan Paskah. Mereka diperintahkan untuk menyembelih domba Paskah, makan roti tidak beragi dan juga sayur pahit, dan itu adalah Paskah yang pertama, dan mereka tidak diizinkan keluar, mereka makan di rumah mereka masing-masing. Dan itu pertanda terlambat bahwa Tuhan itu akan membebaskan mereka. Dan hari ini, pada momentum perayaan Jumat Agung hari ini, peristiwa yang sama terjadi kepada kita. Ya, bukan tulang yang mematikan seperti pada zaman dahulu kala, pada zaman bangsa Israel yang berada dari Mesir, tapi sesuatu ada virus yang memungkinkan, tidak memungkinkan berkumpul kita hari ini. Puji Tuhan, tapi kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita ada seperti mana kita ada. Dalam momentum perayaan Jumat Agung hari ini, saya akan bicara tentang Yesus mati untuk kita. Ya, sekali lagi sama-sama katakan, saudara, Yesus mati untuk kita. Puji nama Tuhan. Saudara terima kasih Tuhan. Mari saya mengajak kita semuanya membaca bagian firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-56. Kita akan membaca satu bagian perikop firman Tuhan, Injil Matius pasal 27 ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-56. Saudara, ini satu bagian firman Tuhan karena ini momentum di mana Yesus mati bagi kita semuanya. Judul perikop firman Tuhan ini adalah Yesus mati. Penulis Injil Matius menulis kisah ini yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Mari kita lihat Alkitab kita. Jemaat Tuhan, silakan baca. Kita akan baca firman ini di rumah kita masing-masing. Kita akan baca bersama-sama mulai ayatnya yang ke-45 sampai pada ayat 56. Saudara, mari kita baca bersama-sama. Kalau sudah dapatkan, kita baca bersama-sama ayat 45, 2, 3. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir kayu suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadi gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada banyak di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan
perempuan-perempuan mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Puji nama Tuhan. Sedang jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikianlah bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini dalam Minggu Jumat Agung. Alkitab berkata, berbahagialah bagi setiap mereka yang membacakan firman ini, merenungkan dan menyimpan dalam hatinya, serta mempraktekkan bagi kita semuanya. Saudara, momentum kematian Tuhan kita Yesus Kristus sebagaimana yang kita sedang rayakan hari ini adalah kematian yang unik seperti yang kita baca. Keunikan kematian Yesus menjadikan kematiannya tidak bisa dibandingkan atau tidak terbandingkan dengan kematian semua manusia di atas muka bumi, mulai dari zaman Adam dan datang pada zaman nabi-nabi, baik itu Abraham, Ishak, Yakub, dan seluruh nabi-nabi dalam perjanjian lama sampai pada zaman Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya yang biasa kita dengar, dan bahkan seluruh orang-orang kudus atau yang dianggap orang-orang yang suci, orang-orang yang kudus yang biasa dipanggil santo atau santa, ataupun para pemimpin-pemimpin dunia yang berpengaruh dari masa ke masa, tidak bisa dibandingkan. Seluruh manusia yang mati, mereka mati di dalam dosanya mereka sendiri. Haleluya. Tetapi Yesus mati, Dia mati di atas kayu salib. Ia menyerahkan hidupnya bagi kita semuanya. Jadi kematian Yesus, Dia tidak mati untuk dosanya, tetapi Ia mati untuk dosa kita manusia. Jadi kalau kita manusia mati di dalam dosa kita masing-masing atau mati dalam dosa mereka, tetapi kematian Yesus itu, Dia mati untuk menanggung dosa dan pelanggaran kita manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah perbedaan kematian Yesus dengan kematian orang-orang atau manusia pada umumnya. Nah, kematian Yesus ini diiringi dengan tanda-tanda yang luar biasa, tanda-tanda yang ilahi, dan biasa kita kenal tanda-tanda adik kodrat. Haleluya. Yang tentunya tidak ada di dalam kehidupan manusia seperti yang saya sampaikan. Di dalam bacaan kita tadi mencatat ada 4 peristiwa besar yang terjadi. Haleluya. Ketika atau ada 4 peristiwa besar yang terjadi yang mengiringi kematian Yesus sebagai manusia atau sebagai anak Allah. Yang pertama, bacaan kita tadi mengatakan ketika Yesus tergantung di atas kayu salib pada jam 12 siang, tiba-tiba saudara terjadi kegelapan yang meliputi seluruh daerah itu. Jadi kegelapan itu terjadi kegelapan secara lokal di daerah Palestina pada waktu itu, saudara. Terjadi kegelapan. Ada orang mengatakan terjadi gerhana matahari secara lokal, saudara. Kalau dulu kita biasa mendengar terjadi kegelapan pergerakan manusia dalam beberapa menit, tetapi ketika Yesus mati, ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, yang mengiringi yang pertama dikatakan kegelapan. Mulai jam 12 siang, ketika Yesus mulai mengerang, terjadi kegelapan. Mulai jam 12 siang sampai Yesus menghembuskan napas yang terakhir pada jam 3 sore. Cukup panjang masanya, dan kita bisa membayangkan ketika peristiwa itu terjadi, orang kaget, mungkin bingung karena tidak ada tanda-tanda Allah. Haleluya. Hal yang kedua, Alkitab mengatakan ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, dan setelah Dia mengucapkan 7 perkataan di atas kayu salib, salah satu berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allah, Allah, mengapa kau meninggalkan aku? Itu menjelang kematian Yesus.
Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Setelah dia berkata demikian, dia tertegun. Kemudian dia berkata, selesai. Dan dia menyerahkan nyawanya. Dia mati di atas kayu salib. Dan ketika berkata selesai, maka firman Allah katakan, tiba-tiba kain tabir yang menjadi pemisah antara ruangan kudus dan ruangan maha kudus di dalam tabernakel adalah di dalam bait suci Herodes pada waktu itu terbelah menjadi dua. Antara ruangan kudus dan ruangan maha kudus terbelah menjadi dua, menjadi satu. Tidak ada lagi ruangan khusus, tidak ada lagi ruangan suci, dan tidak ada ruangan maha kudus. Semuanya sama, terbelah menjadi dua. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, benarkah bahwa firman Allah katakan kita memiliki keberanian untuk datang menghadap tata Allah Bapa. Kalau dulu yang bisa datang berdoa, bisa datang melayani hanya para imam-imam saja, tapi kematian Yesus itu menyatukan. Haleluya. Menyatukan baik ruangan kudus maupun ruangan suci. Dan setelah peristiwa terjadi, Alkitab berkata, peristiwa yang ketiga yang mengiringi saudara, ketika dia berkata selesai, dia menghembuskan nafasnya. Tiba-tiba Alkitab berkata terjadi gempa bumi yang dahsyat, yang luar biasa, menggoncangkan daerah itu. Dan firman Tuhan katakan bukit-bukit batu itu terbelah, hancur saudara. Dan kita bisa membayangkan betapa dahsyatnya gempa bumi pada waktu itu. Saudara bisa bayangkan sampai bukit-bukit batu saudara yang ada di sana, karena sebagian besar bukit-bukit atau gunung-gunung yang ada di sana, di Israel sana atau di tanah Palestina itu batu. Dan kalau kita berkata kematian Yesus, terjadi gempa bumi yang dahsyat luar biasa dan bukit-bukit batu terbelah, hancur saudara. Yang keempat saudara, yang tidak kalah luar biasanya dan yang lainnya, Alkitab berkata kuburan-kuburan orang-orang kudus, orang-orang suci terbuka. Haleluya. Semua terbuka. Dan orang-orang kudus waktu itu mereka bangkit. Mereka dibangkitkan saudara. Luar biasa saudara. Mereka dibangkitkan. Dan setelah kebangkitan Yesus ini, orang-orang kudus tadi setelah dibangkitkan, mereka bangkit bersama dengan dia dan masuk ke kota yang kudus, ke Yerusalem. Saudara, 4 peristiwa besar yang menandai atau yang mengiringi kematian Yesus ini tidak pernah terjadi, dan kita tidak pernah mendapatkan berita dari sejarah manapun kalau ada satu manusia atau tokoh atau seorang nabi besar sekalipun yang pernah hidup, tidak ada yang mati saudara seperti kematian Yesus yang menandai tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran luar biasa. Yesus mati, terjadi kegempaan, sehingga akibat daripada itu Alkitab berkata ada begitu banyak saksi-saksi yang ada di sekitar situ. Salah satunya saksi itu adalah para tentara-tentara Romawi yang ada di sana, yang menjaga, dan bahkan mereka yang menyalibkan Yesus. Kepala pasukan tentara Romawi dan para prajurit ketika mereka melihat peristiwa itu, secara jasmani saudara mereka ketakutan, dan mereka berkata sungguh dia ini adalah anak Allah. Mereka meyakini bahwa dengan peristiwa-peristiwa ini mereka sudah melihat begitu banyak orang yang dieksekusi mati, yang dihukum mati, bahkan mereka tidak pernah menemukan peristiwa ini saudara, sehingga mereka berkata ini sesuatu yang luar biasa, dan mereka percaya dia adalah anak Allah. Dan ada begitu banyak orang pada sekitar situ dikatakan para wanita-wanita atau para pengikut Yesus yang menyertai, yang mengikuti proses penyaliban Yesus ini. Mereka melihat peristiwa itu dan mereka juga berkata bahwa sungguh dia adalah anak Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah kita melihat 4 peristiwa besar yang mengiringi kematian Yesus, sehingga kita lihat dari semuanya kita bisa mengatakan kematian Yesus itu kematian yang unik, yang luar biasa, dan tidak ada satu manusia yang pernah mengalami kematian yang yang melakukan hal ini atau yang terjadi peristiwa-peristiwa ini. Tidak ada siapapun, manusia siapapun, para nabi, orang-orang kudus, bahkan para pemimpin-pemimpin dunia
yang pernah ada, yang paling berpengaruh sekalipun, mereka mati biasa-biasa saja. Tanda-tanda alam tidak ada, biasa-biasa saja. Haleluya. Tapi kematian Yesus itu luar biasa bagi kita. Amin, saudara. Nah, pertanyaannya kita bagi pagi hari ini, saudara, dalam momentum Jumat Agung, yang harus kita ketahui, yang paling kita diingatkan, mengerti makna daripada kematian Yesus, mengerti arti tujuan daripada kematian Yesus. Saudara, kita belajar ini supaya iman kita semakin dikuatkan, dikokohkan, sekalipun berbagai macam hal yang terjadi sekitar kita, saudara. Tetapi hari ini dalam momentum perayaan Jumat Agung hari ini, kita kembali diingatkan, diajarkan kembali tentang makna daripada kematian Yesus, atau apa tujuan kematian Yesus, saudara. Sampai catatan begitu banyak, saudara. Tapi waktu ini tidak akan mengizinkan kita, hanya beberapa saja yang saya akan bagikan kepada kita, saudara. Hal yang pertama, saudara, apa tujuan kematian Yesus di atas salib bagi kita semua? Yang pertama, secara umum dia berkata bahwa kematian Yesus ini adalah untuk menebus dosa-dosa manusia. Amin, saudara. Tadi saya katakan seluruh manusia baik zaman Adam sampai para nabi, mereka mati untuk dosa mereka sendiri, mereka mati dalam dosa. Tetapi kematian Yesus itu untuk menebus dosa-dosa manusia. Makanya tadi saya katakan dulu perikopnya atau firman, dia mati untuk kita, dan dia mati untuk dosa-dosa kita manusia. Kita lihat, saudara, beberapa ayat-ayat yang akan menemukan kita pada hari ini. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29, kita melihat di sini bagaimana Nabi Perjanjian Lama yang terakhir, Yohanes Pembaptis, atau biasa disebut Nabi Yahya, saudara. Dia berkata, saudara, dia melihat dan dia menyaksikan, dan dia yang berkata kepada kita hari ini. Yohanes 1 ayat 29, tolong baca. Firman Tuhan. Firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes Pembaptis atau Yahya melihat Yesus datang kepadanya, terus, dan ia berkata, perhatikan apa kata Yohanes, apa kata Nabi Yahya sebagai nabi yang terakhir dalam Perjanjian Lama. Kita lihat. lihatlah anak domba Allah, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ulang kali, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin, saudara. Ini adalah kesaksian Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis. Dia berkata bahwa ketika Yesus datang kepadanya, lalu ia menoleh melihat kepada para pengikutnya atau orang-orang yang ada pada saat itu, dia berkata kepada mereka, dia memberitakan Injil kepada mereka pada waktu itu. Lihatlah anak domba Allah, dialah yang menghapuskan dosa dunia. Tidak ada satu manusia yang pernah ada, tidak satu nabi yang pernah ada, yang pernah hidup, yang pernah diutus oleh Tuhan. Dan orang berkata, dia yang menghapuskan dosa dunia. Tidak ada. Seluruh para nabi-nabi, mereka hanya datang menyampaikan firman Allah, teguran atau diutus pada umat mereka. Tetapi Yesus datang, saudara. Dia berkata, Nabi Yohanes berkata bahwa dialah anak domba Allah, dialah yang menghapuskan dosa dunia. Siapa, saudara? Siapa yang manusia yang pernah hidup dan dia berkata, aku datang untuk menghapuskan dosa dunia? Tidak ada, saudara. Hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus sendiri bagi kita. Dan Yohanes itu berkata, dia yang menghapuskan dosa dunia, saudara. Haleluya. Jadi Yohanes di sini, saudara, di dalam pandangannya, pengetahuan dalam Perjanjian Lama, dia mengumpamakan bahwa Yesus itu diumpamakan sebagai anak domba Paskah atau sebagai anak domba Allah. Kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama, Alkitab mengatakan bahwa, tadi saya sedikit sudah menyinggung tentang itu, bahwa
orang-orang Israel pada zaman perjanjian lama, masih pada zaman Musa mereka di Mesir sana. Jadi setiap mereka momentum merayakan Paskah, hari di mana bangsa Israel itu untuk merayakan hari di mana mereka dilepaskan dari perbudakan Mesir. Dan disitulah pertama kali muncul kata Paskah, Pesak. Mereka merayakan Paskah. Dan Alkitab berkata, dalam perayaan Paskah itu ada beberapa hal. Yang pertama, mereka harus menyembelih anak domba yang tidak bercacat celah, anak domba yang terbaik, bisa dari anak domba jantan. Dan kalau memang anak domba itu tidak ada, mereka juga bisa memilih mengambil anak kambing jantan, dan usianya itu 1 tahun, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. 1 tahun usianya. Dan Alkitab berkata sebelum mereka mempersembahkan anak domba itu, mereka harus mengurungnya, memelihara dengan baik agar tidak ada cacat, tidak ada celah, karena itu untuk persembahan bagi Tuhan. Dan setelah mereka menyembelih anak domba Paskah, mereka juga harus membuat roti yang tidak ada raginya. Makanya biasa katakan hari raya roti tidak beragi. Mereka membuat roti yang tidak ada raginya, dan mereka makan sayur pahit, saudara. Mereka harus makan. Jadi 3 hal itu sebagai tanda perayaan Paskah. Nah, saudara kan dikasih Tuhan, mereka, dan itu turun temurun, saudara, seluruh perayaan Paskah bangsa Israel. Dan mungkin sampai hari ini mereka masih merayakan melakukan itu. Haleluya. Orang-orang Israel masih merayakan Paskah perjanjian lama. Haleluya, saudara. Makanya di dalam Lukas, atau Dr. Lukas menulis dalam Injil Lukas pasal 22. Haleluya. Injil Lukas pasal 22 itu menjelaskan kepada kita. Injil Lukas 22 ayat 1, coba lihat Firman Tuhan, Injil Lukas pasal 22 ayat 1. Hari raya roti tidak beragi. Perhatikan, hari raya roti tidak beragi yang biasa apa? Yang disebut Paskah. Yang disebut Paskah. Jadi tadi saya sudah menjelaskan, padahal perjanjian lama memang orang-orang ini merayakan itu. Ketika mereka merayakan hari Paskah, mereka harus menyembelih anak domba Paskah 1 tahun atau kambing, ya, atau kambing. Mereka harus menyembelih itu 1 tahun, tidak boleh bercacat, tidak boleh celah, yang terbaik. Dan mereka harus makan roti yang tidak ada raginya. Mereka juga harus makan sayur pahit, dikatakan. Dan itu dikatakan bahwa itu, makanya disampaikan hari raya itu tidak beragi, itu yang disebut Paskah. Nah, dikatakan. Nah, dalam peristiwa ini dikatakan orang-orang Yahudi mereka mulai cari cara bagaimana caranya untuk membunuh Yesus, saudara. Nah, kita lihat ini sebuah sejarah yang terjadi, saudara. Di dalam Lukas 22 ayat 7 dijelaskan, maka tibalah hari raya tidak beragi, yaitu hari di mana orang Yahudi harus menyembelih domba Paskah. Nah, ini dijelaskan. Jadi dikatakan ketika tiba hari raya roti tidak beragi, maka orang-orang Yahudi mereka harus menyembelih domba Paskah. Nah, saudara, itu setiap hari. Jadi orang-orang Yahudi itu setiap kali mereka merayakan itu, saudara dikasih. Nah, pertanyaannya bagi kita, apakah kita gereja masih merayakan Paskah seperti dirayakan seperti orang Yahudi? Saudara bisa merayakan. Kita harus merayakan menyembelih domba Paskah, anak domba. Nah, bagaimana ribetnya seperti hari ini, saudara. Nah, kita lihat di sini, saudara. Tetapi kita akan melihat siapakah domba Paskah yang sesungguhnya, seperti yang dimaksudkan dalam perjanjian lama, saudara. Mari saya ingin mengajak kita semua baca firman Tuhan. Satu landasan firman dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7 sampai ayat 8. Tadi Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya berkata, lihatlah anak domba Allah. Dialah yang menghapuskan dosa dunia. Dia sedang berbicara. Yohanes tanpa menyadari sepenuhnya, dia sedang berbicara bahwa Yesus itulah anak domba Paskah yang sesungguhnya, dan dia yang menghapuskan dosa dunia. Kita lihat di sini.
saudara, supaya mengajarkan kepada kita lebih sungguh-sungguh lagi beriman kepada Kristus Tuhan kita. 1 Korintus 5 ayat 7 dan ayat 8. Firman Tuhan, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab memang kamu tidak beragi. Dulu dalam perjanjian lama dikatakan roti tidak beragi. Terus, sebab anak domba Paskah, ya, ulang-ulang, sebab apa? sebab anak domba Paskah kita, Ya, anak domba Paskah kita, terus juga telah disembelih, ia telah disembelih, ia telah dibunuh, terus yaitu Kristus. yaitu siapa? Kristus. Haleluya. Jadi di sini menjelaskan kepada kita. Jadi ini kembali meneguhkan perkataan Yohanes Pembaptis tentang anak domba Allah, anak domba Paskah yang menghapuskan dosa dunia. Kalau dalam perjanjian lama anak domba Paskah itu, anak domba yang dipersembahkan pada hari perayaan Paskah, bahkan orang-orang Yahudi setiap hari mereka mempersembahkan dosa, mempersembahkan atau menyembelih anak domba Allah, anak domba, saudara. Itu untuk menghapuskan dosa mereka masing-masing. Haleluya. Setiap orang berdosa, dia orang datang kepada Tuhan harus mempersembahkan anak domba atau kambing, atau mungkin yang dikatakan ekonomi lemah, mereka harus mempersembahkan burung ketukur atau burung merpati, saudara. Saudara dikasih Tuhan, itu untuk menebus dosa mereka masing-masing. Tetapi Alkitab berkata di sini bahwa anak domba Paskah kita itu telah disembelih, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus yang hari ini kita rayakan. Terus, Karena itu, marilah kita berpesta. karena itu marilah kita berpesta. Kalau dulu orang-orang Yahudi dikatakan mereka pesta Paskah. Pesta dalam perayaan, bukan dalam pengertian, bukan pesta bola seperti yang kita kenal hari-hari ini, saudara. Mereka merayakan pesta pora, pesta bola, tapi dikatakan pesta perayaan rohani. Mereka merayakan pesta, mereka merayakan hari di mana bangsa Israel telah dibebaskan dari perbudakan Mesir. Dan hari ini kita merayakan pesta, bukan lagi perayaan pesta seperti orang Yahudi, tapi merayakan hari di mana Yesus telah mati menjadi domba Paskah bagi kita. Amin, saudara. Terus, Bukan. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan dengan ragi yang lama, kehidupan yang lama, kehidupan di dalam dosa. Terus, bukan pula dengan ragi keburukan ya, ragi keburukan. Terus, dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi. perhatikan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu apa? Yaitu kemurnian Ya, dan kebenaran. haleluya. Yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi kalau dulu orang-orang Yahudi merayakan Paskah itu secara jasmani, ya kan? Mereka menyembelih domba Paskah, mereka makan roti tidak beragi, mereka makan sayur pahit. Haleluya, saudara. Untuk membersihkan, sayur pahit itu gunanya untuk membersihkan toksin-toksin racun dalam tubuh. Secara jasmani dia lebih merujuk kepada hal yang jasmani. Tetapi Paskah secara rohani yang kita rayakan dalam Yesus Kristus dikatakan, Alkitab berkata bahwa dikatakan bahwa kita harus membuang seluruh perbuatan lama atau roti yang lama, ragi yang lama itu, saudara, supaya kita menjadi manusia yang baru, menjadi adonan yang baru, kehidupan yang baru, saudara. Haleluya. Jangan sampai setiap tahun kita merayakan Paskah, kita merayakan Jumat Agung, tapi kehidupan kita masih lama. Manusia lama kita masih lama. Kehidupan kita dalam dosa masih terus berlanjut, saudara. Itu namanya perayaan Paskah secara jasmani. Kita tidak merayakan Paskah secara rohani. Nah, hari ini kita mendengar firman Tuhan bahwa kita harus membuang ragi yang lama, membuang ragi yang lama, membuang kehidupan yang lama, supaya
Di dalam ayat 8 dia mengajak kepada kita. Karena itu mereka kita berpesta. Hari ini kita berpesta. Bukan pesta bola, saudara, tapi perayaan di mana Yesus itu sudah mati bagi kita, saudara. Haleluya. Dikatakan pesta bukanlah kehidupan lama, kehidupan yang baru. Dikatakan di sini bukan dengan lagi keburukan, kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, roti yang diperbaharui kehidupan yang baru. Amin, saudara. Dengan kehidupan yang baru, jadi dikatakan yaitu roti terbaik. Lagi yaitu apa? Kemurnian dan kebenaran. Kemudian bicara tentang kekudusan, hidup kudus, hidup suci, hidup murni di hadapan Tuhan. Dalam terjemahan Alkitab yang dikatakan kemurnian itu kehormatan dan ketulusan hati. Kalau kita hidup kudus, hidup suci, pasti kita akan mendapatkan kehormatan baik dari Allah maupun dari manusia. Kalau kita hidup kudus, kalau kita hidup murni, pasti hati kita itu tulus. Amin, saudara. Pasti kita akan memiliki roh kerendahan hati, ketulusan dalam kehidupan kita. Orang yang murni hatinya, pasti ciri-cirinya orang yang tulus dalam hidupnya. Amin, saudara. Makanya kita melihat Maria ketika ia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alat bagi Tuhan untuk melahirkan Yesus, saudara. Kita berkata bahwa Maria itu seorang yang murni hatinya, seorang yang tulus hatinya. Haleluya. Makanya ketika malaikat Gabriel datang memberitahukan tentang peristiwa yang besar, dia bingung, dia heran, saya kan belum menikah. Tapi pada saat malaikat Gabriel memberitahukan maksud dan tujuannya, lalu Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah seperti apa yang kau katakan. Maria tidak menolak, dia rela menerima itu semua dengan kemurnian dan ketulusan hatinya. Puji Tuhan. Itulah yang dikatakan, itulah yang dimasukkan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian. Ada amin, saudara. Kemurnian. Haleluya. Dan yang berikut dikatakan kemurnian apa lagi? Dan kebenaran. Hidup benar. Hidup benar. Hidup harus benar di hadapan Tuhan. Segala sesuatu hidup benar di hadapan Tuhan. Itulah makna Paskah yang sesungguhnya bagi kita sebagai orang-orang Yahudi, bahkan bagi kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Sekali lagi saya katakan, jangan sampai setiap tahun kita merayakan Jumat Agung, hari di mana Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi kehidupan lama kita terus ada, terus mengikuti kita, terus hidup yang lama, tidak ada pertobatan, tidak ada kehidupan yang lama, tidak ada kehidupan yang baru, terus bawa hidup lamanya. Setiap hari, saudara. Bagaimana mungkin? Kalau demikian, berarti kita masih merayakan Paskah. Orang Yahudi setiap tahun, bahkan setiap hari, mereka merayakan, mereka menyembelih anak domba, mereka menyembelih itu dosa-dosanya mereka. Tapi Paskah yang kita rayakan itu adalah Paskah secara rohani. Makanya Alkitab berkata bahwa Yesus itu hanya mati itu satu kali bagi dosa kita. Dia tidak mati berkali-kali, dia tidak mati beberapa kali, saudara. Yesus mati hanya satu kali saja. Ya kan, saudara? Coba kita lihat Ibrani 7:27. Yesus mati itu bagi dosa kita hanya satu kali, cukup untuk menebus dosa kita. Tidak perlu mati 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Coba baca firman Tuhan Ibrani 7 ayat yang ke-27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, imam-imam besar yang lain, imam-imam besar orang Yahudi, imam-imam besar dalam perjanjian lama, ya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Ya, setiap hari harus mempersembahkan korban untuk menebus dosanya sendiri. Setiap hari. Terus, dan sesudah itu barulah untuk dosa
barulah untuk dosa jemaatnya, orang-orang Yahudi, Yudaisme. Terus sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. sebab hal itu telah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Jadi Yesus itu mati hanya satu kali untuk dosa kita manusia. Dia tidak mati berkali-kali, dia tidak mati 2 kali atau beberapa kali, hanya mati satu kali untuk selama-lamanya. Terus Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. amin saudara. Ketika dia mempersembahkan dirinya sebagai korban penghapus dosa kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Jumat Agung yang kita rayakan ini, perayaan yang kita rayakan ini atau pesta yang kita sedang rayakan ini, saudara, bukan pesta seperti biasa, bukan pesta nikah atau pesta pol atau pesta apapun, saudara. Tapi ini adalah pesta yang kita rayakan, saudara, pesta rohani, yaitu di mana Yesus itu mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban penghapus dosa kita, penghapus dosa dunia, saudara. Haleluya. Hanya sekali untuk selama-lamanya, bukan sekali setahun. Kalau imam besar mempersembahkan sekali setahun, Paskah sekali setahun, tapi Yesus itu hanya sekali untuk selama-lamanya. Dia mati bagi kita. Dalam kitab Ibrani yang lain dikatakan bahwa dia mempersembahkan dirinya sebagai korban, lalu dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saudara. Dia naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa, saudara. Ini kita lihat di sini. Haleluya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, para imam-imam setelah mereka Paskah mereka harus mempersembahkan korban setiap hari untuk dosa mereka. Menyatakan bahwa manusia tidak bisa menghapuskan dosanya sendiri. Kita manusia tidak bisa menebus, kita tidak bisa membayar dosa kita. Sekecil apapun itu, tidak bisa kita bayar dosa kita. Tapi hanya Yesus saja yang mampu membayar, melunasi segala hutang dosa kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kita lihat di sini, saudara, dia menjelaskan tentang kita ini. Bagaimana dosa manusia pertama muncul, saudara. 1 Korintus 15 ayat 22. Firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat yang ke-22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, Ya, sebagai keturunan Adam, manusia yang pertama, kita semua mati. Mati apa? Secara rohani. Haleluya. Mati rohani kita. Semua orang telah mati di dalam persekutuan dengan Adam. Maksudnya dalam sebagai generasi manusia yang pertama Adam. Terus demikian juga firman Tuhan, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali, ya, dalam persekutuan dengan Kristus. dalam persekutuan dengan Kristus. Terus ayat 45. Ayat yang ke-45, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Mereka jiwa yang hidup, manusia jasmani yang hidup, terus yang dihembuskan nafas dari Tuhan. Terus Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. tetapi Adam yang akhir, itulah Tuhan Yesus Kristus, menjadi roh yang menghidupkan. Jadi kalau dulu dikatakan semua manusia telah mati secara rohani, rohnya mati ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Dikatakan mati di sana bukan mati jasmani, tapi mati rohaninya, kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Jadi bagaimana caranya rohani ini yang mati bisa dibangkitkan kembali? Kita harus melalui persekutuan kembali. Kita harus menyatu kembali yang namanya Adam yang terakhir. Siapakah itu Adam yang terakhir? Itulah Adam terakhir, Tuhan Yesus Kristus yang sebagai korban itu. Amin, saudara. Maka
Makanya setiap orang yang hidup dalam Kristus itu rohnya dibangkitkan, rohnya dihidupkan kembali. Kalau dulu Adam yang pertama itu mati secara rohani, sekarang Adam yang kedua itu roh yang menghidupkan. Nah, kita bersyukur sama Tuhan. Hari ini kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak mati lagi secara rohani, tapi kita sudah hidup secara rohani. Bukan hanya jasmani kita yang hidup, tetapi roh kita juga hidup. Amin, saudara. Kalau dulunya dalam perjanjian lama kita menjadi mayat-mayat yang hidup, seperti mayat, tapi dia hidup, dia jalan tanpa roh. Haleluya. Karena mati. Nah, sekarang kita dihidupkan kepada Yesus Kristus. Dikatakan sebagai Adam yang telah menjadi roh yang menghidupkan. Haleluya. Jadi jelas sekali di sini dikatakan bahwa persekutuan kita dengan Adam, maka itu menjadikan kita mati secara rohani. Nah, persekutuan kita dengan Yesus Kristus menjadikan kita hidup secara rohani. Jadi kita menjadi lagi manusia yang baru. Maka tadi katakan kita tidak bukan lagi adonan yang lama, yaitu adonan keburukan dan kejahatan yang membuat kita itu mati secara rohani. Karena segala dosa dan perbuatan kita itu mati secara rohani. Tapi kita menjadi adonan yang baru, roti yang tidak berharga yang baru, yaitu kehidupan kita yang baru. Amin, saudara. Dalam kemurnian di situ dikatakan dan kehormatan kepada Tuhan. Haleluya. Nah, kita lihat di sini. Ini, haleluya. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 25, coba lihat di sini. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 25, dikatakan bahwa semua orang itu telah berbuat dosa. Kata semua orang itu pada zaman seluruh, mulai dari zaman Adam sampai sekarang, semua orang telah berbuat dosa. Coba lihat. Firman Tuhan kitab Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, semua orang telah hidup di dalam dosa karena persekutuannya dengan Adam, karena menyatu dengan Adam yang pertama, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka dikatakan pada saat mereka makan buah itu, tiba-tiba mereka terjelikan mata mereka dan mereka melihat, oh ternyata selama ini kita telanjang, kehilangan kemuliaan. Kalau selama ini mereka diselubungi dengan kemuliaan Allah, mereka tidak menyadari karena mereka hidup dalam roh terus. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Ya, dan oleh kasih karunia kita telah dibenarkan. Bukan kita yang benar, ada satu pribadi yang melakukan itu, sehingga tadi kita yang tidak benar, kita hidup dalam dosa. Sekarang kita telah dibenarkan. Terus dibenarkan dengan cuma-cuma, Ya, karena penebusan dalam Kristus Yesus. ya. Jadi kita dibenarkan dengan apa? Dengan cuma-cuma, dengan gratis dikatakan, yaitu melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Yesus itulah yang atas dasar itu yang menebus segala dosa. Ketika dia tergantung di atas dasar kita jadi pertukaran. Seharusnya kita yang disalibkan, mati di dalam dosa, tapi Yesus itu menjadi dosa bagi kita. Dan terjadi dikatakan itu penebusan. Dia menebus dosa, dia membayar kita. Terus Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. karena iman. Terus dalam darahnya. ya, sampai di sini saja. Jadi dikatakan Yesus itu telah ditentukan dari semula sebagai apa? Menjadi jalan pendamaian karena iman kita di dalam darahnya. Jadi inilah pesta yang kita rayakan hari ini. Itulah makna daripada kematian Yesus. Amin, saudara. Jadi hari ini kita sudah dibenarkan. Kita benar, kita suci, kita kudus, bukan karena kita baik, bukan karena perbuatan kita. Tadi saya katakan, sekecil apapun dosa yang kamu lakukan tidak bisa membayar. Tidak bisa kita bayar. Apapun yang kamu lakukan bagi Tuhan. Entah kamu memiliki banyak hal, banyak harta,
banyak persembahan sekalipun kau beri, itu bukan untuk membayar dosa kita. Yang bisa membayar dosa kita hanya korban Kristus, korban penebusan Kristus. Kalaupun engkau diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan yang baik, itu anugerah. Engkau diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan untuk engkau memberikan persembahan terbaik kepada Tuhan, itu anugerah, bukan untuk membayar dosamu, bukan. Karena dosa kita telah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib, hanya sekali untuk selama-lamanya. Perbuatan baik kita, taburan kita, persembahan kita kepada Tuhan itu sebagai tanda bahwa kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita lihat di sini, saudara, luar biasa, luar biasa. Jadi saya katakan bahwa Yesus mati dosa seluruh dunia. Nah, siapakah itu seluruh dunia yang dimaksudkan? Dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 13 dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan percaya kepadanya. Jadi memang Dia mati untuk seluruh dunia, Dia mati untuk dunia. Tetapi yang masalah golongan dunia ini adalah hanya orang-orang yang percaya kepadanya. Supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan di seluruh dunia ditebus dengan darah Yesus. Jadi setiap orang yang percaya, yang beriman kepada Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi, maka mereka menjadi yang ada jaminan kehidupan yang kekal dalam hidupnya. Jadi siapapun engkau hari ini yang sedang mendengarkan firman Tuhan, kalau engkau hari ini belum percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi, hari ini engkau mengambil keputusan. Kau sungguh percaya bahwa aku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka hari ini juga dosamu dilepaskan, diampuni oleh Tuhan. Terjadi pertukaran. Hari ini tidak secara kebetulan engkau menyaksikan firman Allah ini, saudara. Engkau katakan kepada Tuhan, Tuhan hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Hari ini juga dosa diampuni, terjadi pertukaran. Kalau tadi engkau sedang tersalib karena dosa, hari ini engkau digantikan Yesus yang tersalib bagi engkau dan saya. Dosamu dibebaskan oleh Tuhan dan kehidupan yang kekal itu jadi bagian dalam hidupmu. Amin, saudara. Inilah dikatakan saudara, Dia mati untuk dosa manusia seluruh dunia, tapi untuk mereka yang percaya. Dan hal yang kedua di sini dikatakan, tadi katakan Dia mati untuk seluruh dunia, sekarang Dia mati secara khusus bagi gereja, bagi pembelanya. Pesan ini disampaikan pertama kali diterima oleh Yusuf ketika dia sedang mempertimbangkan bagaimana caranya untuk menceraikan Maria tunangannya. Dia mencari cara bagaimana caranya supaya saya bisa menceraikan Maria. Karena Yusuf tidak mengetahui kenapa Maria tiba-tiba dia hamil, padahal dia tidak tahu itu semua karena dari Tuhan. Maka dia berusaha untuk Yusuf sebagai seorang yang rendah hati, tulus hatinya, ia tidak mau mengumumkan di hadapan orang banyak supaya Maria ini dirajam, tapi dia mencari cara bagaimana caranya untuk menceraikan Maria, saudara. Tapi tiba-tiba malaikat Tuhan itu datang memberitahukan tentang peristiwa ini. Matius 1:21. Firman Tuhan, Injil Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, Ya, dan engkau akan menamakan dia Yesus. ini adalah malaikat Tuhan yang datang kepada Yusuf dalam sebuah penglihatan. Dia katakan bahwa Maria itu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus atau Yesua. Terus, Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi kematian Yesus itu untuk menyelamatkan umatnya, menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Pesan inilah yang diterima oleh Yusuf ketika dia sedang mempertimbangkan bagaimana caranya supaya Maria terselamatkan dari hukuman mati, hukuman raja. Karena Yusuf berpikir bahwa Maria ini telah berselingkuh, Maria ini telah melakukan dosa seks di luar daripada nikah,
sehingga akibat dia mengandung. Sehingga bagaimana caranya, saudara? Dan tiba-tiba dalam pergumulan batin yang sangat dalam itu memutuskan hubungan, tiba-tiba dia melihat penglihatan secara rohani, secara ilahi, didatangi oleh seorang malaikat dari surga, malaikat Tuhan, dan dia berkata kepada Yusuf, "Hai Yusuf, engkau yang rendah hati, Maria kita akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan kau menamai dia Yesua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa." Dan ketika Yusuf mendengarkan pesan ini, dia kembali dikuatkan, ya, lalu ia memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka. Maria mengandung bayi Yesus itu dalam kandungannya, itu karena kuasa Roh Kudus. Inilah peranan Allah Tritunggal dalam proses kelahiran Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Ini pesan. Dan yang kedua dikatakan begini, dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita selalu digambarkan hubungan keluarga suami istri sama dengan hubungannya Yesus dengan jemaatnya. Kita lihat di sini, Efesus 5:25 sampai 27. Efesus 5:25 sampai 27. Perhatikan di sini. Firman Tuhan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Perhatikan di sini. Dikatakan bahwa sama seperti Yesus itu, begitu ia mengasihi jemaatnya, begitu ia mencintai saudara dan saya, begitu dia mencintai gerejanya. Gereja itu bukan gedungnya secara fisik. Gerejanya itu adalah jiwa-jiwa yang hidup, adalah saudara dan saya. Bagaimana begitu dia mengasihi jemaatnya, dan bahkan karena kasihnya ia telah menyerahkan dirinya untuk kemuliaannya. Terus Untuk menguduskannya, maksudnya itu memuduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. ya, maksud dan tujuannya yang bagi gerejanya, bagi jemaatnya, supaya jemaat itu kudus. Kenapa dikatakan kudus suci? Karena kita tidak bisa menguduskan diri kita sendiri. Karena kita manusia tidak bisa, tidak memiliki kuasa untuk menghapuskan atau untuk membayar dosa kita. Berapapun uangmu, sekalipun engkau memiliki triliunan miliaran atau berapapun yang akan engkau bayar untuk membayar dosamu, tidak bisa, tidak bisa. Sekecil apapun dosa, tidak bisa membayarkan dosa dengan uang kita. Makanya ketika Simon seorang penyihir, waktu itu ketika Petrus sedang melayani, dia tanda-tanda mujizat terjadi di antara mereka. Petrus hanya menumpahkan tangan setiap orang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tuli mendengar, dan ada banyak kesaksian-kesaksian lain. Simon ini tadinya seorang tukang sihir, dia juga bisa menyembuhkan di pasar gelap. Dia lihat, wow, ini luar biasa, mujizat ini dahsyat luar biasa. Sehingga Simon ini menawarkan, dia berkata, "Petrus, bro, kira-kira berapa harga yang harus saya bayar supaya saya juga bisa mendapatkan karunia mujizat seperti itu punya? Berapa uang?" Dia berkata begini kepada Petrus, "Petrus, saya harus membayar berapa besar supaya saya bisa mendapatkan karunia mujizat itu, supaya saya juga bisa melayani orang-orang sakit tadi? Berapa banyak, berapa besar?" Apa yang Petrus katakan? "Simon, terkutuklah engkau. Simon, hatimu itu masih pahit seperti empedu. Engkau tidak bisa membayar kuasa Allah. Engkau tidak bisa membayar mujizat karunia rohani. Berapapun uang tidak bisa membayar kecuali Tuhan melalui." Jadi saudara, sama dengan kita juga. Ada orang yang berusaha seperti menyogok Tuhan karena dia berpikir dengan persembahannya yang banyak dan perbuatan baiknya yang dia lakukan kepada orang lain, dia berpikir itu dosanya bisa dihapus. Tidak bisa. Yang bisa menghapuskan dosa kita hanya Tuhan sendiri. Amin saudara. Hanya darah bisa menyucikan dosa kita. Sekali lagi,
Dengan perbuatan-perbuatan kita lakukan, persembahan-persembahan kita yang kita lakukan di gereja, persembahan apapun, itu tanda engkau mengasihi Tuhan, engkau mencintai Tuhan. Itu yang kau lakukan, saudara. Nah, kita lihat di sini, saudara. Jadi tujuan Yesus menyerahkan dirinya baginya supaya jemaat itu kudus, suci adanya, tidak ada dosa lagi, menjadi adonan yang baru, menjadi roti yang tidak berhenti, yang suci, yang kudus seperti dalam perjalanan. Dan ia mencikanya dan ia memandikannya dengan air, dengan Roh Kudus dan firman Allah. Jadi firman itu yang menyucikan kita. Firman Tuhan itulah yang membuat kita mengerti, oh iya ini dosa, ini bukan dosa, dan seterusnya. Terus supaya ayat yang ke-27, supaya dengan demikian ya ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang. Perhatikan, dengan demikian, dengan cara demikian, dengan cara dia menguduskan jemaat itu dengan darahnya, supaya Alkitab berkata setelah ia menyucikannya, ia memandikan dengan air dan firman Tuhan, maka jemaat itu dikatakan dia cemerlang, ya kan, tanpa cacat atau keruk. Cemerlang itu artinya bukan hanya sekedar bersih, tapi cemerlang itu ada kemilauan yang keluar. Kemilauan yang keluar itu bicara tentang apa? Perbuatan baik kita. Jemaat itu cemerlang di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Karena suci kudus maka ia cemerlang. Kata cemerlang itu berarti melalui suatu proses dalam hidup jemaat itu, saudara. Jadi kita harus diproses. Kalau kita ingin cemerlang, saudara, kalau terlihat itu mau kelihatan cemerlang, kilauan keluar, maka ia harus digosok, harus dibersihkan, digosok. Sama dengan emas juga. Kalau emas itu mau kelihatan bagus, dia cemerlang, maka harus digosok. Sama dengan kita juga, kehidupan kita sama seperti emas yang murni. Bagaimana emas itu muncul, harus digosok, paling proses. Alkitab berkata supaya jemaat itu dia menempatkan di hadapannya dengan cemerlang. Haleluya. Tanpa cacat, tanpa kerugian. Kata cemerlang ini baru telah melalui proses. Kalau jemaat tidak mau diproses, tidak mau diproses oleh api peluruhan, tidak akan mungkin cemerlang. Jadi kalau aku berkata saya juga ingin jadi jemaat yang suci kudus yang cemerlang di hadapan Tuhan, berarti itu harus diproses. Harus diproses. Kalau dia mau diproses, ya tidak akan mungkin cemerlang. Amin, saudara. Harus mau diproses dalam hidup saudara. Puji Tuhan. Katakan kira-kira, kalau kamu mau cemerlang, harus diproses. Mau cemerlang, katakan harus proses, harus dimurnikan, harus mau dia dibakar dengan api penyucian. Amin, saudara. Jangan hanya mau cemerlangnya, tapi tidak mau diproses. Harus mau diproses, saudara. Nah, memang diproses tidak enak, sakit memang. Sakit daging kita. Tapi kalau sudah selesai proses, baru engkau cemerlang, hati yang murni, hati kemurnian, hati yang tulus. Kan kita mau murni, kita mau tulus kan? Ya kan? Kalau mau murni, mau tulus ya harus diproses. Mau cemerlang, mau di hadapan tahta yang Allah Bapa itu kita kelihatan cemerlang kudus, harus diproses. Haleluya. Mulai hari ini mau diproses. Mau katakan Tuhan, saya mau diproses. Tuhan mau diproses. Nah, dan dikatakan supaya itu jemaat itu tanpa cacat atau keruk. Cacat, keruk. Jangankan cacat, keruk cacat. Nah, saudara, makanya ibu-ibu ini kalau sudah dilihat di kaca, kelihatan, aduh mulai keruk ini, aduh mulai keruk, kita mulai takut. Kita ini manusia. Kalau kita sudah lihat wajah kita, aduh ada berubah, ada komedo, aduh ada plek-plek hitam, mulai takut kan? Aduh, saya ini kenapa mulai keruk ya? Kenapa ya? Harus saya pakai apa? Kenapa takut keruk, saudara? Saudara. Aduh kenapa keruk? Aduh saya kepingin supaya kembali lagi seperti dulu masih muda, ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita demikian, sama kita di hadapan Tuhan, dikatakan kita akan ditempatkan di hadapan Tuhan itu tidak cacat, tidak ada keruk-kerutan, ya kan? Jangan hanya kita menjaga tubuh kita secara jasmani tidak cacat, tidak keruk saja, tapi tubuh kita secara rohani kita tidak jaga itu. Amin, saudara. Tidak
sukar. Ya kan? Ada keluh secara rohani, perhatikan tubuh saudara. Kalau sudah melihat kelihatan keluh secara rohani, segera perbaiki hidup saudara. Mulai muncul komedo-komedo secara rohani, segera kasih keluar. Plek-plek kita segera, ya kan? Pergi ke salon secara rohani, itu firman Tuhan yang bisa membersihkan. Kalau sekarang secara rohani, secara jasmani kita lihat ada keluh-keluh, kita ke salon, kita langsung gosok scrub secara jasmani, maka dia akan muncul kembali. Wow, cantik, kinclong. Maka scrub secara rohani juga yang bisa membuat tubuh kita ini cemerlang di hadapan Tuhan, itu firman. Itu firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Dan apa? Firman dan kuasa penyucian, pengudusan. Itu dua. Maka dikatakan itu kita akan dicuci dengan air dan firman. Kuasa penyucian, kuasa pengudusan dan firman Tuhan, itu yang dibutuhkan. Supaya jemaat itu kudus dan tidak bercerai. Kudus ini suci. Ada apa saudara? Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ikutlah. Haleluya. Ayat paling terakhir. Saya baca saja ayat paling terakhir. Tolong bacakan. Roma 5:8. Ayat paling terakhir. Silakan para pemain siapkan di saudara. Firman Tuhan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah telah menunjukkan grace-Nya, kasih karunia-Nya kepada kita. Terus, Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, oleh karena Kristus telah mati sebagai domba Paskah untuk kita, ketika kita masih berdosa. amin saudara, ketika kita masih berdosa. Nah, inilah dikatakan begini. Ia telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, grace-Nya, kasih karunia kepada kita melalui korban Kristus pada saat Yesus itu, pada saat kita masih berdosa. Amin saudara. Kita lihat di sini. Jadi ketika kau masih berdosa, hidupmu tidak benar, Tuhan ini sudah mati bagi saudara dan saya. Biarlah firman ini akan menjadi dari bagi kita semuanya. Ingatlah bahwa Yesus itu mati bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia mati untuk seluruh dunia, untuk umatnya, dan untuk saudara dan saya hari ini. Puji Tuhan. Mari kita merayakan pesta rohani ini, yaitu melalui penanggalan tubuh kita yang lama. Adonan kita yang lama kita tinggalkan, dan adonan yang baru itulah kehidupan yang baru bagi kita semua. Amin.